Dari indikator kurang lebih sama dengan data dari teman-teman juga yang mengatakan bahwa 03 masih memimpin untuk Pilgub Jakarta. Saya mau ke Mas Haikal. Mas Haikal, kalau melihat kondisi per saat ini, tadi Anda juga mengatakan bahwa untuk Jakarta ini kan masyarakatnya kritis. Sepertinya endorsement politik tidak terlalu berpengaruh karena masyarakat sudah memilih. Nah, pertanyaan saya untuk yang sekarang, kita lihat yang paling menarik tadi sebenarnya yang di luar prediksi BMKG itu adalah 02 memperoleh angka sampai dengan 10% sekian gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini partisipasi mana yang meningkat dalam pemilihan kali ini? Apakah ada pemilih muda yang juga cukup besar angkanya dalam 2024 ikut memilih? Atau seperti apa analisa Anda terkait dengan partisipasi masyarakat? Ya, tentu kalau kita berbicara partisipasi masyarakat, hal yang pertama kali perlu kita hitung bagaimana kemudian voter turns out ya, atau berapa banyak masyarakat pemilih yang kemudian memilih di hari pemungutan suara hari ini. Kalau berdasarkan pantauan kami dan tadi juga diskusi sama Mas Anggoro, voter turnout itu di antara 50 sekian persen lah, hampir ke 60. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang ada penurunan. Ada banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan penurunan itu. Pertama mungkin karena kejenuhan masyarakat dihadapkan dengan dua jenis pemilihan di tahun yang sama. Kemarin di Februari sudah kemudian memilih pileg dan juga pilpres, dan sekarang dihadapkan dengan pilkada. Itu faktor-faktor yang bisa pertama. Yang kedua, mungkin masyarakat juga sudah kemudian bingung juga ingin menentukan pilihannya seperti apa. Dan kalau ditarik lagi dalam konteks kenapa kemudian pasangan nomor urut 2 tiba-tiba naik ini suaranya, mungkin adalah mereka-mereka yang kemudian tidak ingin masuk kepada pilihan nomor 1 ataupun pilihan nomor 3. Karena kan kita bisa melihat bahwa pertarungan yang kemudian seakan-akan terjadi di DKI Jakarta ini kan hanya antara nomor 1 dan nomor 3. Dan orang-orang kemudian atau pemilih-pemilih yang kemudian merasa tidak ingin dimasukkan ke dalam kelompok nomor 1 dan juga kelompok nomor 3, atau bahkan undecided voters ya, yang kemudian belum menentukan pilihannya sampai di hari H pemungutan suara, bisa jadi itu yang kemudian memberikan suaranya kepada pasangan nomor urut 2. Baik, begitu. Berarti ada kemungkinan undecided voters inilah yang membuat kenapa paslon 02 biasanya di bawah 10, ternyata per detik ini mencapai lebih dari 10 itu ya. Nah, kalau untuk teman-teman dari lembaga survei, saya mau bedah terkait dengan bagaimana Anda melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan angka. Apakah ada faktor yang seperti endorsement politik yang kita prediksi selama ini menjadi salah satu faktor signifikan, atau ada faktor lain mungkin hingga hasilnya kita lihat sampai dengan saat ini sepertinya 03 untuk Jakarta masih lebih memimpin dibandingkan 01. Mungkin dari Mas Denny terlebih dahulu. Oke, pertanyaan ini tidak bisa dijawab lewat quick count, Sosa, tapi bisa dijawab lewat exit poll. Jadi dalam exit poll kita tanya nih, tadi milih apa, kemudian kita catat apakah pada pilpres yang lalu memilih pasangan Prabowo Gibran, apa Anies, atau apa namanya Ganjar gitu ya. Kemudian tahu nggak endorsement Pak Prabowo, endorsement Jokowi dan seterusnya, sehingga itu analisis bisa lebih kaya. Nah, pertanyaan tadi, faktor apa? Sebetulnya memilih itu kan gejala yang kompleks, Sosa. Bukan hanya satu faktor orang. Ada faktor sosiologis, misalnya kita bisa lihat nih, orang Betawi lebih banyak memilih pasangan Pramono Rano karena Sidul ada di situ kan, sama-sama Betawi. Orang Sunda lebih banyak memilih pasangan RK Suswono karena Kang Emil orang Sunda. Nah, orang Jawa nih milih siapa nih? Kan ada unsur Jawanya semua nih, tiga-tiganya ya. Ada Suswono, kemudian ada Pramono, ada juga siapa? Mungkin yang pasangan nomor 2 saya nggak tahu etnisnya apa. Tapi ternyata itu berhasil direbut oleh Mas Pramono dan Rano. Jadi ada variasi etnis, ada unsur sosiologis di situ. Kemudian faktor endorsement, unsur psikologis juga masuk di sana. Tapi tergantung siapa yang mengendorse nih. Tokoh yang mengendorse-nya itu disukai atau tidak, populer atau tidak. Kalau kita bicara Jakarta, ada dua tokoh yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Satu Jokowi sebagai mantan presiden, mantan gubernur Jakarta. Kemudian yang kedua Anies Baswedan. Bagaimanapun Anies punya jejak yang sangat penting di Jakarta. Dan kita tahu dua tokoh ini memberikan endorsement ke arah yang berlawanan. Nah, bagaimana kekuatan elektoral dari endorsement ini, kita bisa mengacu paling gampang sebagai angka empiris itu dari hasil pilpres. Di Jakarta, walaupun Prabowo Gibran itu menang secara nasional sampai 58,5%, tapi di Jakarta itu hanya dapat 41%. Jadi Jakarta adalah provinsi ketiga terlemah bagi pasangan Prabowo Gibran setelah Aceh, Sumbar, kemudian Jakarta.
Aceh kalah, Sumbar kalah, Jakarta unggulnya tipis banget karena Anies juga 41%. Jadi kekuatan elektoral Pak Jokowi dengan Pak Anies di situ seimbang lah di Jakarta itu. Ketika ada endorsement dari Jokowi kepada pasangan RK Suswono, itu kemudian diimbangi oleh endorsement dari Anies kepada Pramono. Jadi endorsement itu jadi cancel out, jadi meniadakan gitu loh. Sekarang kita makanya bisa mendapatkan data quick count yang semacam ini. Padahal Pramono Rano cuma didukung oleh 14% kursi aja, 14 kursi aja. Itu sekitar 14% aja. 80% lebih ada di kelompok yang RK Suswono tapi tidak berhasil untuk menang. Mas Anggoro, kalau exit poll LSI DIJA kurang lebih menggambarkan hal yang serupa kah dengan yang SMRC dapatkan atau seperti apa terkait dengan faktor yang membuat angkanya seperti ini? Ya, kurang lebih sama. Jadi pertempuran di kalangan di segmen etnis misalnya ya, memang kecenderungannya pemilih Jawa lebih banyak di Pramdul, pemilih Sunda lebih banyak di Ridwan Kamil gitu ya, Betawi di Pramdul. Jadi pertempurannya sebenarnya ada di pemilih Jawa sebenarnya. Ketika Betawi itu sudah larinya ke Dul, ke Sunda ke Ridwan Kamil, kemudian siapa yang bisa memenangkan hati Jawa gitu. Tetapi perlu diingat bahwa faktor lain kenapa Pramdul ini begitu tinggi dibandingkan dengan Ridwan Kamil, salah satunya adalah dua tokoh terakhir ya, dua tokoh kunci yang menentukan dukungannya di detik terakhir ya. Kalau sebelumnya Ridwan Kamil sebagaimana tadi disebut Mas Denny, di sana ada Jokowi gitu ya, ada Kim di situ yang cukup di awal sangat powerful, tapi di minggu terakhir munculnya deklarasi Anies, kemudian Ahok gitu ya, di mana sebenarnya mereka ini memiliki basis pemilih yang sangat berbeda, satu kanan sekali, satu kiri sekali ya, sehingga ketika mereka bersatu nampaknya memberikan efek cukup signifikan bagi Pramdul gitu, sehingga sebenarnya kalau pada awal November ini LSI Indonesia melakukan survei, mereka masih bersaing gitu ya. Tapi gitu menjelang pemilihan mulai berdampak efek dari vote getter juga berpengaruh. Tapi yang saya garis bawahi adalah tentang partisipasi yang hanya 52,8%. Jadi bisa dibilang hari ini Pramdul telah lebih berhasil ya, membawa pemilihnya untuk datang ke TPS daripada RK. Kita akan lanjut membedah terkait dengan perolehan dalam quick count ini, tapi saya akan ajak Anda dan pemirsa untuk sama-sama kita lihat lagi bagaimana perolehan dari quick count atau hitung cepat sementara dari lembaga survei yang lain, di mana kali ini kita akan melihat dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI berikut ini. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan hasil hitung cepat atau quick count sementara dari Lembaga Survei LSI, di mana suara yang masuk sudah mencapai 69,90%. Dengan rincian, paslon nomor urut 1 RK Suswono mencapai 39,84%, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana 10,52%, dan paslon nomor urut 3 Pramdul masih memimpin dengan perolehan 49,64%. Dan kita juga akan memantau pemirsa bagaimana hasil quick count sementara berdasarkan data LSI dari pemetaan masing-masing wilayah di Jakarta. Kita akan langsung bergabung kembali dengan rekan Agung Hardiansyah. Agung, silakan. Ada cukup banyak sentimen begitu yang membuat fluktuasi perolehan suara dari masing-masing paslon di DKI Jakarta ini berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Mengutip pernyataan tadi ya dari tiga narasumber kita bersama saja yang tadi berbincang, ada Mas Anggoro, kemudian ada Mas Denny, ada juga Mas Haikal. Begitu variabelnya ada cukup banyak. Kalau gitu kita langsung saja melihat bagaimana hasil survei dari atau hasil quick count hitung cepat dari lembaga survei LSI untuk wilayah Jakarta Utara, di mana untuk wilayah Jakarta Utara sampai saat ini suara yang sudah masuk mencapai 72,56% dan tetap konsisten tampaknya juga untuk LSI juga menyatakan bahwa paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno berada di posisi paling unggul 47,59%. Sementara untuk Ridwan Kamil dan Suswono perolehannya mencapai 40,90% dan Dharmakun 11,51%. Kembali kami tandai warna merah. Berikutnya kita ajak Anda untuk melihat pemirsa bagaimana perolehan suara untuk wilayah Jakarta Barat
hari ini sudah menginjak pukul 15.51, suara yang masuk berdasarkan hasil hitung cepat oleh LSI sudah mencapai 84,55% dan dinyatakan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan besaran perolehan suara sebesar 50,03%. Kemudian disusul oleh paslon 1 dengan perolehan suara sebanyak 38,81%. Terakhir untuk pasangan nomor urut 2 Darmakun ada di 11,17%. Karena unggul oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno, kita kembali tandai warna merah. Berikutnya kita coba lihat nih dari Jakarta Pusat bergeser ke wilayah Jakarta Barat. Kira-kira seperti Jakarta Pusat. Oke, seperti apa kira-kira perolehannya? Saat ini surat suara yang masuk yang sudah masuk ke dalam proses hitung cepat atau quick count oleh LSI sebanyak 69,23%. Lagi untuk wilayah Jakarta Pusat juga tampaknya paslon nomor urut 3 masih memegang kendali, masih unggul Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 50,95%, sementara Ridwan Kamil Suswono hanya 38,59%. Dan terakhir di pasangan nomor urut 3 Darmakun besarannya 10,46%. Dari Jakarta Pusat kita geser ke wilayah Jakarta Selatan. Kita lihat Jakarta Selatan juga tampaknya sama ya untuk LSI ini dengan beberapa lembaga survei sebelumnya yang sudah kita ulas, SMRC, kemudian juga indikator juga masih menyampaikan hal yang sama. Untuk wilayah Jakarta Selatan juga tampaknya diunggulkan oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 51,77%, disusul oleh paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan besaran 38,87%. Terakhir adalah paslon 03 Dharma Pangrekun Kunwardana 9,36%. Berikutnya kita coba lihat untuk wilayah Jakarta Timur. Apakah ada pergerakan? Oke. Kita coba lihat untuk wilayah Jakarta Timur juga tampaknya ditandai merah. Kita coba lihat. Nah, ini untuk seluruh Jakarta. Kalau begitu secara umum suara sudah masuk sebanyak 75,80% berdasarkan hasil quick count dari lembaga survei LSI ya. Ternyata keseluruhannya ini diunggulkan oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 49,73%, kemudian disusul oleh Ridwan Kamil Suswono dengan besaran 39,72%. Lalu untuk kemudian paslon nomor urut 2 Dharma Pangrekun Kunwardana begitu dengan besaran 10,55%. Angka ini juga masih berpotensi fluktuatif, tetapi mampukah sisa perolehan surat suara yang belum masuk ke hitung cepat sekitar 30% lagi merubah mapping atau komposisi dari pemenang Pilgub DKI Jakarta, termasuk seberapa besar kemungkinan berdasarkan hasil hitung cepat ini membuka peluang atau potensi putaran kedua di Pilgub DKI Jakarta. Segera temukan jawabannya bersama dialog dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami dengan rekan Soza Hutapea. Soza. Baik, terima kasih rekan Agung, dan saya langsung tanyakan saja kepada dua perwakilan dari lembaga survei di sini, Mas Denny dan Mas Hanggoro. Jika kita lihat tadi data yang dipaparkan oleh rekan saya Agung, untuk data suara yang masuk itu mencapai 75,80%, tapi waktu sebelumnya kan masih sedikit ya, di atas 50%. Nah, mungkin Mas Denny sama Mas Agung bisa disampaikan kalau untuk di SMRC sudah berapa data untuk Jakarta suara masuknya? Ya, sekarang kalau di dashboard sih 67, tapi sebetulnya yang di-push ke BTV itu lebih tinggi ya, karena kalau dashboard kan dia proses website. Jadi mungkin udah di atas 70-an% juga dengan margin of error 1,42. Oke, baik. Nah, kalau sekarang dari 50,96 itu tidak konklusif. Apakah satu putaran atau dua putaran tetap nggak bisa disimpulkan. Baik, masih Gitu. belum bisa dilihat ya. Yang kesimpulannya cuma unggul Pram Rano aja gitu. Kalau LSI seperti apa? LSI Indonesia data masuk sudah 91,43% dengan keunggulan Pramdul di 49,92%, kemudian Ridwan Suswono di 39,45%, sedangkan Darmakun di 10,63%. Sekali lagi sampai pada detik ini meskipun sudah 91,43%,
Pramdul belum bisa menyimpulkan secara statistik mereka 1 atau 2 putaran. Karena dengan 49,92 minus 1 atau plus 1 itu kita masih menunggu dulu ya, belum bisa dilakukan. Tapi saya kira ya tinggal sekitar 8% lagi data yang akan masuk, sementara sebarannya juga sudah kurang lebih merata gitu ya. Saya kira perubahannya tidak akan signifikan kalaupun berubah gitu ya. Karena kita tunggu misalnya yang belum 100% ini kan di beberapa titik ya, saya kira nanti perlu kita analisa lebih dalam lagi. Saya kira tinggal sedikit lagi. Jadi tinggal 8% lagi, kalaupun semua data masuk, saya duga tidak akan sampai 51 atau 48 sekian gitu ya. Baik. Kita tunggu. Baik, tapi dengan margin of error masih sama ya, 1%? 1%. Oke. Nah, Mas Denny, kalau dari LSI tadi, LSDDCA itu 91% maksud saya. Masih menunggu 8% lagi. Kalau dari teman-teman SMRC kan masih menunggu lebih banyak mungkin ya, karena kan perolehannya belum mencapai 90%. Pertanyaan saya, kira-kira berapa lama lagi kita bisa menemukan gambaran pasti angka tetap yang tidak akan berubah lagi? Kalau angkanya sih udah stabil, Sosa. Walaupun belum 100% data masuk, tapi dalam ilmu statistika itu ada namanya statistical weighting, sehingga data yang masuk nanti pun itu akan menjadi cukup stabil gitu ya, karena sudah dibobot berdasarkan wilayah. Tadi kan ada perbedaan nih elektabilitas di Jakarta Barat dengan Jakarta Timur misalnya. Kalau datanya tidak diproporsionalkan itu akan bervariasi tuh. Data masuk yang baru akan bisa mengubah keadaan sebelumnya. Tapi kalau sudah diproporsionalkan dia akan stabil. Artinya dengan data yang sekarang pun saya bisa menyimpulkan bahwa satu, pasangan Pram Rano memang unggul signifikan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Tapi yang kedua, tidak bisa disimpulkan siapa yang akan tidak bisa disimpulkan apakah pilkada berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Itu tidak akan bisa konklusif menurut saya walaupun data masuk 100% quick count. Jadi kalau untuk memastikan apakah pilkada Jakarta 1 putaran atau 2 putaran, kita mesti tunggu rekapitulasi KPU. Oke, rekapitulasi KPU berarti masih di pertengahan Desember ya, Ya. kurang lebih ya. Baik. Nah, kalau Mas Haikal melihatnya seperti apa nih? Karena kan sepertinya memang dari hitung cepat 03 masih unggul, tapi teman-teman dari lembaga survei menekankan berkali-kali belum bisa memastikan 1 atau 2 putaran ya. Nah, kalau Anda memprediksi untuk Jakarta, apakah akan seperti tradisi 2 putaran atau justru sepertinya untuk kali ini 1 putaran? Ya, tentu dengan hasil quick count yang sudah dilakukan berbagai lembaga survei, kita harus merujuk kepada hal itu ya, karena kan sudah dilakukan berdasarkan batasan-batasan akademik dan juga ilmiah, sehingga hasilnya lebih terpercaya. Kalau saya melihat bahwa apa yang kita lihat sama-sama saat ini menunjukkan bahwa memang ada persaingan yang masih terjadi, entah itu karena meningkatnya perolehan suara pasangan nomor urut 2 atau memang perolehan suara nomor urut 3 memang tidak mencukupi ya untuk kemudian mencapai hanya 1 putaran saja. Tetapi saya ingin coba fokus ke satu hal yang lain lagi, karena tadi Mas Anggoro sudah mengatakan voter turnout itu hanya sekitar 52%. Oh, oke. Atau 53%. Dan kalaupun seandainya hanya 1 putaran, dengan misalnya kita sebut saja kemenangan 03 gitu ya, hanya 51% misalnya, itu kan membuktikan bahwa walaupun menang 51% melalui 1 putaran, tetapi kita bisa katakan bahwa kemenangan itu kemudian tidak dilegitimasi dengan besarnya pemilih. Artinya 50% dari 50% voter turnout artinya hanya sekitar 25% dari seluruh pemilih yang kemudian memberikan hak suaranya. Artinya apa? Dalam proses pilkada kali ini, kami ya dari Prodem selalu mengatakan bahwa ketika pilkada itu tidak diikuti oleh sebanyak-banyaknya pemilih, atau dalam konteks ini hanya sekitar 50% pemilih, tentu itu akan menurunkan kadar legitimasi dari pelaksanaan pilkadanya. Jadi kalau ini akan menjadi 2 putaran, tentu akan kita lihat lagi nanti di putaran kedua seperti apa. Tapi kalaupun ini hanya menjadi 1 putaran dan kemudian Pram Rano menang dengan nilai 50 sekian persen ya, 51 atau 52% dari voter turnout 53%, maka kami bisa mengatakan bahwa legitimasi kemenangannya masih agak ya bisa kita bicarakan lah. Gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan Bapak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita 1 Spesial Bersatu Kawal Pilkada. Di
dipersembahkan